bro-broku, gimana kabarnya nih? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya dimanapun kalian berada. Amin. Balik lagi sama gue Abi, manusia paling santuy sejagat raya. Kali ini gue bakal bahas film yang gue rasa udah pada gak asing lagi namanya. Film ini identik dengan monyet apa beruk ya? Ya rada mirip situ dah dikit. Enggak bercanda. Jadi film yang gue bawain ini yaitu Wukong 2017. Alkisahnya, batu yang digunakan untuk menambal langit yang bocor berubah menjadi raksasa gara-gara menolak takdirnya jadi tambalan langit bocor. Dewa pun berusaha untuk memusnahkannya. Kemudian raksasa itu menjadi iblis dan dengan kemurkaannya bumi serta langit pun terguncang olehnya. Namun iblis itu bisa dikalahkan oleh cahaya yang membelah tubuhnya jadi berkeping-keping. Dan salah satu kepingan itu berkembang pesat menjadi seekor kera. Kemudian kera itu bersumpah akan memporak-porandakan kerajaan langit. Dan pada saat itu juga langit ditutupi oleh kegelapan. Anjay. Nah, gimana bro? Langsung aja ya kita bahas aja ke ceritanya. Yuk kita ke Tekacrot. Di awal cerita, si kera yang kita kenal Wukong bertamu ke kerajaan langit yang pada saat itu sedang diadakan pelantikan DPL, Dewan Perwakilan Langit, bukan rakyat ya. Takut dikorup kalau rakyat. Azi, kita sebut aja Azizah, anak dari Ratu Langit, ya Ratu Jembat, yang pada saat itu sedang memandangi matahari terbenam, ala-ala anak indie gitu. Tidak sengaja melihat si Wukong. Saking penasarannya, dia pun mengikuti Wukong yang masuk ke dalam. Di sisi lain, Pangeran Juling yang tengil membuat keonaran karena persikian di bawah kosong. Karena sebelumnya sudah dimakan oleh Wukong. Dan ingin memukul pelayan wanita tersebut. Ketika pelayan wanita itu ingin dipukul oleh Juling, tiba-tiba Juan Lian muncul, kita sebut aja dia badut, dan menahan pukulannya. Lalu si badut akhirnya yang dihajar oleh Juling. Lalu muncul Azizah dan menendang si Juling hingga mental. Juling yang tidak terima dipermalukan oleh Azizah menyuruh ajudannya untuk mengajar Azizah. Ketika ajudannya OTW mengajar mereka, datanglah si Wukong dan menghantam mereka semua termasuk si Juling. Keadaan semakin onar. Wukong pun mengeluarkan tongkatnya dari kupingnya. Ratu Langit yang mengetahui adanya keonaran akhirnya menyuruh Tian Peng atau julukannya Bopeng untuk turun ke oktagon membantai Wukong. Pertarungan pun sangat sengit sampai ketika Wukong membesarkan tongkatnya dan memutarkannya, tiba-tiba Erlang Triple A muncul menahannya. Wukong kembali menyerangnya, tapi hanya satu pukulan dari bolang, Wukong terhempas. Kemudian dihajar oleh Azizah hingga pingsan. Wukong pun ditahan bersama bolang karena ikut campur di pertarungan Bopeng dan Wukong.
Ratu yang menyambangi mereka melepaskan si elang dan memberi mahkota kepada Wukong. Wukong yang tidak mengetahui apa dasar mahkota itu dengan senang hati menerimanya. Dan ketika sudah terpasang, si Ratu Komat Kamit baca mantra ke tongkat yang menghubungkan mahkota tersebut. Wukong langsung merasakan sakit kepala hingga membuatnya pingsan lagi. Azizah yang pada saat itu nguping akhirnya memunculkan diri dan meyakinkan ibunya untuk mengambil tongkat agar bisa mendisiplinkan si Wukong. Azizah yang mendapatkan kepercayaan dari ibunya akhirnya mengurus Wukong. Wukong yang sadar mengetahui rambutnya dipotong terjadilah cekcok yang menyebabkan mereka berdua mengalami benih-benih cinta. Wukong yang ikut serta dalam grup XNXX mencoba mencari tahu jalan menuju pengendalian takdir. Ketika sampai di pengendalian takdir, Ratu Jembats berada di situ dan menceritakan tentang pembantaian Gunung Hugo, tempat kelahirannya, dan membuat ia sangat marah dan cabut dari situ. Ia yang mengetahui lokasi pengendalian takdir mencoba menipu badut dan membuat badut pingsan. Kemudian mengambil kunci ke pengendalian takdir. Ketika sampai di jembatan ajaib, dia ditahan oleh Bolang. Lalu mereka ribut lagi. Dan muncullah si Bopeng membantu si Bolang. Azizah yang menyambangi ke kamar Wukong tiba-tiba kaget karena adanya si badut yang sedang pingsan. Dia pun menanyakan keberadaan Wukong oleh si badut. Lalu anjingnya memberitahukan. Setiba di lokasi, Azizah mencoba melerai. Namun pertarungan sangat sengit hingga menyebabkan angin sangat kencang. Wukong yang menancapkan tongkatnya dan membuatnya membesar menyebabkan jembatannya runtuh. Mereka akhirnya terjatuh dan tenggelam. Kemudian dibawa kembali ke Gunung Hugo. Ketika sadar, mereka kembali mengambil pedangnya. Namun mereka memahami bahwa kekuatannya tidak bisa digunakan di situ. Mereka pun tetap ribut, baku hantam. Warga sekitar yang mengira mereka siluman mengerubungi rumah tempat mereka jatuh. Azizah dan Badut yang mengetahui mencoba meyakinkan warga jika mereka bukan siluman. Sampai ketika angin kencang datang yang menandakan awan siluman muncul. Warga berbondong-bondong masuk ke dalam, dan tersisa satu anak di luar. Bopeng dengan sigap menyelamatkan anak itu dari siluman, namun naas, dia tersedot. Wukong dan Bolang membantu Bopeng. Kemudian Azizah menembakkan awan siluman itu hingga pergi. Keesokannya, warga sedikit percaya jika mereka bukan siluman. Seiring berjalannya waktu, mereka berhasil mengalahkan awan siluman itu. Dan merasa nyaman tinggal di desa tersebut. Bolang yang mendapatkan kasih sayang di sosok ibu, dan Bopeng bertemu mirip seperti masa lalunya. Wukong yang semakin bucin dengan Azizah, dan lain-lainnya. Ratu Langit yang melihat hal itu mengerahkan tentara langit untuk membantai warga Gunung Hugo. Lalu semua warga berhasil dibunuh, termasuk si Badut.
dan Wukong dibuat sekarat olehnya. Mereka semua kemudian dibawa kembali ke kerajaan langit, termasuk Wukong. Wukong yang keadaannya sekarat dalam bentuk manusianya yang menanti Ajijah. Akhirnya Ajijah menemuinya yang pada saat itu sudah kalah dan mencoba munafik akan dirinya, menyuruh Wukong untuk pergi. Ajijah kemudian membuang sal Wukong di jembatan ajaib. Sal itu pun dipungut oleh gurunya Wukong. Dan setelah mengetahui kekalahan Wukong, gurunya melepaskan segel asli kekuatannya. Wukong pun kembali ke kerajaan langit dengan amarahnya dan membantai siapa saja yang menghalanginya. Bopeng pun muncul membantu Wukong. Azizah yang ingin menggagalkan proses mata tiga si Bolang akhirnya dihempaskan oleh ibunya yang membuat Azizah tewas di depan Wukong. Bopeng lanjut bertarung dengan Ratu Jembats yang akhirnya Bopeng ikut tewas. Wukong yang sangat marah mencoba menerobos dan masuk ke dimensi Ratu Jembats. Ternyata di situ Bolang mata tiganya sudah mode on, yang menyebabkan pertarungan kembali sengit sampai ketika Bolang disadarkan oleh pukulan Wukong di dada. Dan mengingat Ajijah ternyata sudah tewas. Ratu Jembats yang mengetahui Bolang sudah sadar merubah dirinya menjadi si Susenju, yaitu jurus milik Hokage pertama. Namun sayang, dia berhasil dikalahkan dalam sekali hantaman oleh tongkat si Wukong yang membesar. Kemudian dia tewas dan tamat. Anjay, mantep nih film nih. Buat lu pada, gue rekomendasiin sih nih film, kudu nonton, wajib. Sekian dari gue, sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya bro. See you broku.